Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di turnamen The American Cup 2023 matchday terakhir kawan, matchday ke-10, yaitu permainan playoff antara Hikaru Nakamura versus Wesley So, dimana di grand final hari pertamanya mereka bermain remis, kemudian di hari keduanya dalam permainan klasikal remis, akhirnya Hikaru Nakamura kalah dalam permainan tie breaks yang memaksa kedua pemain ini berlanjut kawan ke playoff dini hari tadi, dan akhirnya yang menjadi atau keluar sebagai juaranya adalah Hikaru Nakamura. Dia mengalahkan Wesley So di permainan tiebreak 10 menit kawan. Setelah sebelumnya 2 kali permainan 25 menit berakhir remis. Dan selamat buat Hikaru Nakamura, Wesley So berada di posisi kedua, dan Levon yang tahun lalu menjadi runner up sekarang berada di posisi ketiga. Bagaimana Hikaru Nakamura ini bisa mengalahkan Wesley So pada permainan tiebreaks, terutama pada game keduanya kawan? Langsung kita ke permainan. Pada game tiebreaks kedua ini, giliran Nakamura yang pegang putih mengawali dengan ready opening kuda F3. Seperti yang kalian lihat dalam pembukaan ready opening kawan, putih menyerahkan kontrol petak pusat bagi hitam jika ingin bermain dengan pion-pionnya kawan, terutama petak D5 ataupun pion C5. Kalau dengan pion E5 masih ada kuda di sini kawan, pion D5 dimainkan oleh Wesley So. Pion E3 tambahan kontrol petak D4 kawan mencegah pergerakan pion didorong maju, kuda F6 lanjut Wesley So, pion C4 balas Nakamura, dan tentu saja jika diterima oleh hitam masih bisa diambil balik oleh gajah. Pion E6 dimainkan oleh Wesley So kawan, jika terjadi baku hantam pion pasti akan diambil menggunakan pion juga kawan, akan tetap menjaga petak-petak terang ini kawan untuk mendapatkan kontrol petak pusat. Tetap kawan, dalam permainan catur, kuasai petak pusat, kemungkinan besar kalian bisa memenangkan permainan. Prinsip dasarnya seperti itu, filosofi yang banyak dipegang oleh Grandmaster kawan, dan pion B3. Settingan seperti ini sering kita lihat dalam permainan Hikaru Nakamura kawan. Gajah gelap ini sering dimanfaatkan Nakamura di diagonal gelap panjang untuk mengawal diagonal gelap panjang dalam permainan ready openingnya maupun Nimso Larsen-nya Hikaru Nakamura. Gajah E7, gajah D6 atau pion C5 bisa jadi pilihan di posisi ini. Gajah E7 pilihan Wesley So, dan di sini langsung kawan gajah B2, rokade oleh Wesley So, dan melanjutkan pengembangan kuda C3 terlebih dahulu, berharap hitam mendahului pertukaran pion di sini, gajahnya bisa keluar di diagonal terang. Stockfish menyarankan juga seperti ini kawan, dan diambil menggunakan gajah ataupun menggunakan pion B. Mungkin kalian tertarik dengan gajah agar gajah kalian segera keluar, maka pion C5 akan dilanjutkan oleh hitam kawan. Mungkin di sini pion D4 akan diserang oleh putih. Kembali lagi ke langkah aslinya, kedua pemain saling menahan diri, menyelesaikan tahap pembukaannya terlebih dahulu. Pion C5 dimainkan oleh Wesley So, dan barulah sekarang pion C pukul pion D5, pion E pukul pion D5, benteng C1 lanjut Nakamura, dan didahului oleh Wesley So dengan pion D4. Kuda lari ke petak A4, menolak pertukaran pion kawan. Nanti hitam akan mempunyai pion yang cukup mengganggu di sini kawan. Tentu kuda ini akan menghindar terlebih dahulu, apakah ke B1 ataupun ke petak A4 ataupun ke petak B5. Anggap saja ke petak B5 untuk menyerang pion di sini kawan. Kemungkinan di sini pion akan didorong kawan, dan pion ini sangat-sangat mengganggu. Ditahan oleh Nakamura, kudanya lari ke A4, dan Wesley So melanjutkan pertukaran pion D pukul pion E3, berharap diambil balik menggunakan pion D oleh Nakamura kawan, dan nanti Wesley So kemungkinan akan melakukan pertukaran menteri yang lebih cepat. Tapi Nakamura ingin menjaga menterinya tetap di atas papan, ambil balik pion E menggunakan pion F. Di sini pion B6. Gajah E2 melanjutkan pengembangan, segera rokade di langkah berikutnya, kuda D5. Langkah ini kurang disukai oleh Stockfish kawan. Mungkin idenya adalah mengeluarkan gajah gelap ini untuk menantang pertukaran gajah gelap Nakamura. Kalau Stockfish menyarankan segera melanjutkan pengembangan dua perwira minor yang belum berkembang ini kawan, apakah gajah terlebih dahulu ataupun kuda ke petak C6. Tapi Wesley So punya ide dengan kuda D5, Nakamura rokade, dan tidak terburu-buru juga dengan langkah tantangan pertukaran gajah gelap, barulah sekarang mengembangkan kuda C6. Menteri E1 bergeser kawan, coba keluar ke petak G3 nanti, dan di sini gajah B7, menteri G3, barulah sekarang gajah F6 diterima Nakamura. Untuk mengosongkan ruang juga manuver kuda kawan keluar nanti.
dan diambil balik oleh kuda. Kuda C3 ternyata tidak mencoba manuver ke B2 atau mencapai petak J4 nanti. Dan di sini Wesley So melangkah dengan kuda B4. Langkah yang kurang akurat kawan dari Wesley So di langkah ke-16-nya. Terlihat dia ingin membuka akses gajah terangnya kawan di diagonal terang panjang. Kalau Stockfish menyukai dengan langkah kuda H5 serang menteri kawan. Di sini menteri bergerak ke peta H3 bisa melanjutkan langkah-langkah yang bolak-balik seperti ini kawan. Apakah di sini menteri kembali ke peta G3 atau melangkah mengeluarkan gajah ke peta J4? Pion H6 bisa dilanjutkan oleh hitam, kontrol petak G5 untuk memberikan keleluasan bagi raja bergerak juga. Nanti di endgame tidak ada masalah di baris belakang. Itulah saran dari Stockfish. Memilih kudanya ke B4, coba pressure pion A2 di sini kawan, atau mencoba manuver ke petak D3 nanti. Dan di sini Nakamura melangkah kuda ini ke petak E5 kawan, mencoba membuka akses laju F bagi bentengnya. Apakah nanti diikuti dengan langkah gajah untuk pressure pion F7? Tapi langkah ini adalah langkah kesalahan. Kalau mau membuka laju F ini kawan, Stockfish menyarankan kuda ini bergerak ke petak H4 untuk mencoba mencapai peta F5 dan memberikan ancaman dukungan bagi menteri incar petak G7. Mungkin di sini langsung diredam oleh hitam dengan langkah tantangan pertukaran menteri. Mungkin putih menolak dengan menteri H3, akan disusul dengan gajah C8. Kalau kalian berani di sini kawan, pion G4 kalian dorong. Kalau kalian mau blokade dengan kuda F5, silakan juga. Permainan masih cukup seimbang kawan. Disney memilih melangkah kudanya ke pusat ke petak E5. Mungkin diikuti dengan langkah gajah bergerak ke petak J4. Pressure pion Disney. Juga fungsi kuda ini juga menjaga petak D3 dari aktivitas kuda hitam. Ataupun juga terlihat lajur F ini juga dibuka oleh Hikaru Nakamura. Multifungsi sebetulnya kalau kita lihat langkah kuda ke petak E5, tapi Stockfish tidak menyukainya kawan. Dan di sini kawan, Stockfish menyarankan kuda B ini ke pusat kawan, menantang pertukaran kuda. Kemungkinan akan dibalas dengan gajah bergerak ke petak J4 dan bisa berlanjut dengan langkah menteri ini bergerak ke petak E7 kawan. Itu saran dari Stockfish untuk hitam melangkah kuda ke petak D5. Tapi dengan langkah kuda bergerak ke pusat ke E5 ini terlihat dia meninggalkan pion kawan. Pion D2. Tapi pion ini adalah pion racun kawan. Dimana di sini Wesley So berpikir kurang lebih 1 menitan kawan, memutuskan caplok pion racun ini dengan menterinya. Dan tentu saja posisi menteri ini terjebak dengan benteng D1. Dan di sini Wesley So sudah mulai godek-godek kawan. Dia sudah geleng-geleng kepala dan layaknya sudah di posisi ini hitam harusnya bisa menyerah kawan. Karena menteri sudah tidak bisa melarikan diri lagi. Ambil pion ini ada menteri, ambil gajah di sini ada kuda, ambil kuda di sini ada benteng, ambil salah satu benteng masih ada benteng kawan. Percuma juga, hanya ada satu petak. Wesley So melangkah menteri B2, tapi ada kuda J4. Wesley So menyerah di langkah ke-19. Nakamura dengan 19 langkah menjadi juara The American Cup 2023. Selamat bagi Hikaru Nakamura yang berhasil mengalahkan Wesley So dalam permainan tiebreak 10 menit pada game kedua. Dan mendapatkan hadiah 50.000 US dollar plus tambahan kemarin lusa yang berhasil memenangkan bracket atas 10.000. Jadi totalnya 60.000 US dollar dikantongi Nakamura dari event The American Cup 2023 ini. Jelas sudah kawan di posisi ini menteri sudah tidak bisa melarikan diri lagi. Ambil pion Disney juga masih ada kuda lari ke petak gelap. Ya kuda mengawal petak gelap ini kawan sudah tidak ada cara bagi menteri hitam melarikan diri. Oke, itulah kawan permainan singkat antara Nakamura versus Wesley So pada game kedua permainan tiebreaks di babak playoff di hari ke-10. Semoga permainan dari para pemain yang berlaga di event ini selama seminggu yang kita ulas ini bisa menghibur kalian dan memberikan wawasan dalam tahap pembukaan terutama kawan. Dan event-event selanjutnya banyak sekali kawan. Yang sedang berjalan ini adalah Grand Prix wanita leg ketiga. Nanti sore kelanjutan babak keduanya kawan. Dan ada juga beberapa turnamen yang lain. Jangan khawatir, minggu depan ini masih banyak turnamen yang bisa kita ulas kawan. Oke, semoga permainan kedua pemain dari Nakamura versus Wesley So ini bisa menghibur kalian. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.